Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Al-Munawir Mubarok, Bella Sepia Lubis, Helmi Windadamanik, Lia Pradita, dan Miftah Haridah Pani. Di sini kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Disimak baik-baik ya. Pembahasan pada materi kita kali ini, yang pertama, tanggung jawab sosial, yang kedua, etika manajemen, yang ketiga, mengukur etika manajemen, yang keempat, mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen, dan yang kelima, mengelola etika dan tanggung jawab sosial. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, tanggung jawab sosial. Menurut Dougherty, tanggung jawab sosial merupakan perkembangan proses untuk mengevaluasi stakeholders dan tuntutan lingkungan serta implementasi program-program untuk menangani isu-isu sosial. Tanggung jawab sosial berkaitan dengan kode-kode etik, sumbangan perusahaan, program-program community relations, dan tindakan mematuhi hukum. Menurut Goider, CSR adalah ekspresi dari tujuan perusahaan dan nilai-nilai dalam seluruh hubungan yang telah dibangun oleh seluruh perusahaan. Nilai-nilai yang ada diartikan berbeda dengan norma yang ada dalam perusahaan. Wujud abstrak dari nilai perusahaan dijadikan acuan dalam memahami dan menginterpretasikan lingkungan sosial perusahaan. Sedangkan wujud konkret dari hasil interpretasi tersebut dalam bentuk tindakan-tindakan dan aktivitas perusahaan dalam kenyataan objektif yang berhubungan dengan masing-masing stakeholders. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, definisi CSR pasal 1 angka 3 adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Ernst & Young, 94% perusahaan meyakini bahwa kegiatan tanggung jawab sosial dapat membawa dampak positif bagi perusahaan dalam menjalani bisnis. Namun, kenyataannya hanya 11% perusahaan yang mengalami perubahan signifikan setelah menjalani kegiatan tanggung jawab sosial dengan strategis. Temuan lain pada penelitian bahwa program tanggung jawab sosial yang dijalankan oleh perusahaan dapat meningkatkan probabilitas masyarakat sebesar 70% untuk membeli atau mengkonsumsi produk dan jasa yang dijual oleh perusahaan. Paparan studi dari Carroll Pyramid menyatakan bahwa setiap perusahaan memiliki 4 piramida tanggung jawab dalam menjalani bisnis. Lapisan paling dasar atau fondasi sudah pasti tanggung jawab perusahaan di awal menjaga kestabilan usahanya melalui peningkatan arus kas masuk. Lapisan kedua, perusahaan harus menjalani sebuah usaha dengan patuh pada peraturan atau regulasi pemerintah yang berlaku. Lapisan ketiga, perusahaan bertanggung jawab dalam menjaga etika saat menjalani usaha. Etika dalam studi ini mengacu pada nilai-nilai moral, keadilan, dan hak manusia atau human rights. Lapisan paling atas adalah tanggung jawab perusahaan dalam berpartisipasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti sumbangan, dukungan akan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya.
Dengan mengacu pada pemahaman Carroll, perseroan sadar bahwa perhatian atau peduli akan kesejahteraan masyarakat patut diperhatikan. Bagaimanapun juga, masyarakat merupakan bagian dari faktor kontribusi peningkatan perekonomian di Indonesia. Berikutnya ada etika manajemen. Etika yaitu prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral yang mengatur perilaku seseorang atau sebuah kelompok dalam hubungannya dengan apa yang benar atau apa yang salah. Etika manajerial adalah standar perilaku yang memadu manajer dalam pekerjaannya. Ada 3 kategori klasifikasi menurut Ricky W. Griffin, yaitu yang pertama, perilaku terhadap karyawan. Kategori ini meliputi aspek perekrutan, pemecatan, kondisi upah dan kerja, serta privasi dan respek. Pedoman etis dan hukum mengemukakan bahwa keputusan perekrutan dan pemecatan harus didasarkan hanya pada kemampuan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Perilaku yang secara umum dianggap tidak etis dalam kategori ini misalnya mengurangi upah para pekerja karena tahu bahwa para pekerja itu tidak bisa mengeluh lantaran ia takut kehilangan pekerjaannya. Yang kedua, ada perilaku terhadap organisasi. Permasalahan etika juga terjadi dalam hubungan pekerja dengan organisasinya. Masalah yang terjadi terutama menyangkut tentang kejujuran, konflik kepentingan, dan kerahasiaan. Masalah kejujuran yang sering terjadi diantaranya menggelembungkan anggaran atau mencuri barang milik perusahaan. Konflik kepentingan terjadi ketika seorang individu melakukan tindakan untuk menguntungkan diri sendiri namun merugikan atasannya, misalnya menerima suap. Sementara itu, masalah pelanggaran etika yang berhubungan dengan kerahasiaan diantaranya menjual atau membocorkan rahasia perusahaan kepada pihak lain. Yang terakhir ada perilaku terhadap agen ekonomi lainnya. Seorang manajer juga harus menjalankan etika ketika berhubungan dengan agen-agen ekonomi lain seperti pelanggan, pesaing, pemegang saham, pemasok, distributor, dan serikat buruh. Konsep dasar etika manajemen dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, diantaranya adalah yang pertama, dimensi etika dalam manajemen. Menurut Kreitner, etika pada dasarnya adalah studi mengenai tanggung jawab moral yang terkait dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Griffin secara ringkas menyatakan bahwa etika adalah keyakinan akan sesuatu yang dianggap baik dan buruk. Namun, Kreitner mengingatkan bahwa etika manajemen lebih jauh lagi berbicara mengenai nilai-nilai yang dianut oleh organisasi sehubungan dengan kegiatan bisnis yang dijalankannya. Yang kedua, ada nilai personal sebagai standar etika. Nilai dan norma dalam personal merupakan suatu hal yang penting dalam manajemen, sebab hal itu memiliki peranan penting dalam hal pengambilan keputusan dan etika manajemen. Hal ini memunculkan perlunya pengkajian seputar nilai personal sebagai standar etika. Nilai sendiri pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku dari seseorang. Nilai personal pada dasarnya merupakan cara pandang, cara berpikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Yang terakhir ada nilai terminal dan nilai instrumental. A. Nilai terminal merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Nilai-nilai yang perlu dimiliki oleh personal adalah kejujuran, tanggung jawab, kapabilitas, ambisi, dan independensi. Yang B ada nilai instrumental, yaitu pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang
memang harus diperhatikan dan dijalankan. Nilai-nilai yang mendominasi para pekerja antara lain adalah penghargaan terhadap pribadi, keamanan dan kesejahteraan keluarga pekerja, kebebasan dan kemerdekaan, dorongan untuk meraih sesuatu, serta kebahagiaan. Berikutnya, mengukur etika manajemen. Ada 4 kriteria etika untuk menilai suatu etika menurut Griffin, yaitu yang pertama dari sisi manfaat atau benefits. Semua pihak bisa merasakan manfaat dari prestasi yang dilakukan oleh pegawai. Perusahaan dapat memperoleh manfaat dari hasil kerja keras pegawainya yang berprestasi. Demikian juga bagi pegawainya. Insentif memberikan manfaat psikis berupa penghargaan terhadap kerja kerasnya sekaligus manfaat fisik berupa balasan yang seimbang dengan apa yang telah dilakukannya. Yang kedua, ada pemenuhan hak-hak atau rights. Memberikan insentif kepada pegawai yang berprestasi jika memang telah ditetapkan aturannya, memenuhi kriteria pemenuhan hak-hak dari seluruh pihak. Bagi pegawai yang menerima insentif, maka ia terpenuhi haknya setelah memberikan prestasi kepada organisasi. Sedangkan bagi yang tidak berprestasi, maka dia tidak memiliki hak untuk mendapatkan insentif hingga dia dapat menunjukkan prestasinya. Yang ketiga ada prinsip keadilan atau justice, yaitu tindakan pemberian insentif bagi pegawai yang berprestasi. Memenuhi prinsip keadilan yaitu dengan memberikan perlakuan yang seimbang dengan apa yang telah ditunjukkan pegawai dalam pekerjaannya. Yang terakhir ada pemeliharaan atau caring. Pemberian insentif akan mampu menjaga konsistensi produktivitas kegiatan organisasi, dikarenakan jenis pemberian insentif dapat memacu pegawai untuk bekerja lebih baik bagi organisasinya. Di sisi lain juga tetap memelihara motivasi pegawai yang telah menunjukkan prestasi yang baik melalui penghargaan dengan pemberian insentif. Berikutnya, mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen. Ada beberapa hal yang memungkinkan dapat dilakukan, di antaranya yang pertama, pelatihan etika. Manusia pada dasarnya membutuhkan pembiasaan dalam melakukan sesuatu. Sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatan pada kenyataannya memerlukan waktu dalam mewujudkannya. Dengan demikian, etika dalam bisnis maupun etika dalam manajemen perlu adanya pembiasaan-pembiasaan yang diberlakukan kepada pelaku organisasi dari mulai level tertinggi hingga yang terendah. Yang kedua, ada advokasi etika, yaitu upaya perusahaan untuk menjalankan etika dalam kegiatannya dengan cara menempatkan orang atau tim khusus dalam tim manajemen perusahaan yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi segala kegiatan perusahaan agar tetap memenuhi standar etika. Yang ketiga, ada standar aturan mengenai etika perusahaan. Ada 2 syarat, yaitu yang pertama, perusahaan perlu menyatakan secara spesifik kepada publik mengenai code of ethics yang mereka jalankan. Yang kedua, agar code of ethics ini bisa berjalan secara efektif, perlu adanya dukungan dari tim manajemen puncak melalui sistem pengawasan tertentu seperti reward atau punishment system. Yang keempat, ada keterlibatan masyarakat dalam mengontrol etika bisnis. Upaya untuk menjamin perusahaan akan menjalankan kegiatannya secara lebih beretika adalah dengan melibatkan publik dalam setiap kegiatan perusahaan yang dianggap tidak beretika. Upaya ini akan mendorong perusahaan agar benar-benar memperhatikan kepentingan publik dan mencoba mengingatkan perusahaan bahwa jika kegiatan tidak etis dilakukan, maka perusahaan akan menghadapi konsekuensi logis berupa penilaian buruk dari masyarakat. Nah, topik terakhir nih, yaitu mengelola etika dan tanggung jawab sosial. Yang pertama ada kode etik. Kode etik adalah pernyataan resmi dari nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan yang berkaitan dengan persoalan etika dan sosial. Yang kedua, ada struktur etis. Struktur etis mewakili beragam sistem posisi dan program yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan untuk menerapkan perilaku beretika. Komite etika adalah kelompok eksekutif yang ditunjuk untuk mengawasi perusahaan.
Kepala Pegawai Etika adalah eksekutif perusahaan yang mengawasi etika dan kepatuhan hukum. Yang ketiga ada pelatihan etika. Pelatihan etika adalah program pelatihan untuk membantu para pegawai dalam menghadapi persoalan etika dan nilai-nilai. Yang keempat ada whistleblowing. Whistleblowing adalah penyingkapan yang dilakukan oleh seorang pegawai atas praktik-praktik ilegal, moral, atau tidak sah yang dilakukan oleh organisasi. Yang kelima ada kasus bisnis tentang etika dan tanggung jawab sosial. Sebagian besar manajemen sekarang menyadari bahwa memperhatikan etika dan tanggung jawab sosial adalah sama pentingnya dengan memperhatikan pengeluaran, keuntungan, dan pertumbuhan bisnis. Secara alami, hubungan antara etika dan tanggung jawab sosial perusahaan dengan kinerja keuangannya berkaitan dengan gelar manajer dan gelar sarjananya. Nah, materi hari ini selesai sampai di sini dulu ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kapan-kapan lagi ya.